Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farihin tentunya di SCF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buat video tentang cara mengatasi shockbreaker yang baret tanpa ganti asnya ini, teman-teman. Nah, jika asnya ini baret seperti ini ya baret ya, atau luka seperti ini, itu walaupun ganti sealnya, seal shockbreaker baru orisinil pun itu pasti bocor kembali. Nah, ini bocor, teman-teman. Olinya itu keluar, seharusnya tidak keluar. Karena ini baret sehingga sealnya itu nggak bisa menghadang olinya. Nah, ini walaupun sedikit seperti ini, kalau kita pegang, nah seperti ini, itu seperti nyekung, teman-teman. Jadi ini kalau kita tarik teksturnya itu jeglong atau nyekung sehingga olinya bocor. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama lepas kaliper, teman-teman. Kita lepas dulu ini kalipernya. Pakai kunci 12. Ini juga kita lepas. Nah, kalau sealnya bocor atau olinya keluar itu menyebabkan remnya nggak pakem, karena olinya itu akan turun ke sini dan membasahi piringan sehingga nggak pakem motornya. Nah, ini kan banyak kotoran disebabkan oleh oli shockbreaker. Oke, kemudian langsung saja kita lepas rodanya ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lepas bautnya ini, teman-teman. Oke ya, kita lepas ya asnya ini, ambil dulu ya. Tuh nggak ada olinya, teman-teman. Kemudian lepas baut di sini. Lepas dari tadi juga boleh, kendorin ya. Nah, seperti itu. Cara untuk menangani shockbreaker yang baret tanpa ganti yang baru itu adalah seperti ini. Nah, ini yang baret ya. Ini kalau diraba itu nggak rata. Kalau nggak rata maka akan menimbulkan kebocoran. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah kita sambung pakai sambungan shockbreaker, teman-teman. Nah, ini ukurannya, coba saya ambil jangka sorong dulu. Ukurannya adalah ini berarti 6 cm, teman-teman. Oke, kemudian masukkan ke sini. Masukkan ke sulingannya ya, ini sulingannya. Oke, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini dikencangkan ya, saya belum kencangkan, nanti saya kencangkan. Ini untuk simulasi dulu aja. Kemudian masukkan ke bottomnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita baut. Baut di sini, teman-teman. Baut di sini. Oke ya, kita baut dulu.
Oke. Nah, ini sudah saya kasih sambungan sok, maka yang terjadi adalah, nah ini teman-teman, kalian bisa lihat yang baret itu ke atas, sehingga kalau kita masukkan ketika shock breaker ini bekerja akan masuk seperti ini, jus. Nah, dan usahakan berhentinya sampai di sini aja. Kita kasih oli sesuai dengan ini, berhentinya di sini. Semakin banyak berarti semakin rada atos ya shock breakernya. Olinya semakin banyak berarti semakin atos, semakin sedikit semakin empuk, gitu cara kerjanya. Oke. Nah, ini kan baretannya di sini. Kemudian nanti kita setting di sini, teman-teman. Oke. Di sini ya, sampai sini. Masuknya shocknya itu jangan sampai melewati ini. Sampai di sini jus. Maka yang terjadi pasti nggak bocor, teman-teman. Nah, itu cara gampang dan cara mudah ketika Anda tidak mau ganti asnya ini. Kalau ganti itu 100 ribuan ke atas itu yang KW, teman-teman. Nah, seperti itu. Dengan catatan ya, ini sealnya itu harus baru ya. Kalau masih lama ya pasti bocor kembali. Oke, kita lepas dulu ya. Nah, setelah diganti ini ya, atau disambung seperti ini, maka kalian juga harus mengganti ini, teman-teman, seal shocknya, teman-teman. Jadi ini juga harus ganti ya. Ini ganti, kemudian tambahkan sambungan shock. Oke, jadi seperti itu. Dijamin tidak terjadi kebocoran ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.